terkait apa responsif dari kuasa hukum pelapor terkait adanya konferensi pers yang dicanangkan sore tadi. Pertama, kami menyambut adanya sebuah konferensi pers tersebut merupakan sebuah itikat baik yang sudah secara baik dilaksanakan oleh pihak DJP atas hal-hal yang mencakup tentang perkara ini. Namun fokusnya di sini yang harus kami klarifikasi adalah poinnya adalah satu, terkait adanya permohonan maaf yang sudah disampaikan oleh DJ Panda dan juga adanya bentuk sebuah pengakuan dalam bentuk kekhilafan atas perbuatan yang dilakukan sebagaimana yang disampaikan dari narasi permintaan maaf dan pengakuan sebagaimana yang disampaikan tadi. Kami selaku kuasa hukum menilainya dalam hal ini DJP telah mengakui adanya bentuk kekhilafan atas perbuatannya melakukan sebuah penguploadan terkait data pribadi milik klien kami, sehingga atas data tersebut mengimplikasikan adanya perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan oleh klien kami, sehingga di situ kami menganggap bahwa perbuatan tersebut telah diduga adanya dugaan tindak pidana sebagaimana pasal-pasal yang dilaporkan oleh klien kami. Namun fokusnya di sini bukan berbicara tentang konteks pasal maupun literatur pasal-pasal yang kaitan dengan tindak pidana tersebut. Di sini kami menilainya adanya permintaan tersebut merupakan satu instrumen yang menjadi cikal bakal mungkin dapat tidaknya klien kami untuk melaksanakan perdamaian dengan terlapor dan atau juga mencabut laporannya. Hal ini yang harus kami luruskan adalah terkait dengan narasi yang demikian bahwa telah ada permintaan maaf dari DJP dan juga adanya bentuk pengakuan dalam hal adanya kekhilafan atas perbuatannya tersebut memberikan gambaran luas bahwa substansi perkara ini yang dilaporkan oleh klien kami bukan serta-merta atas hubungan percintaan, bukan serta-merta meminta terkait dengan pertanggungjawaban hak asuh anak dan seterusnya, tapi murni adanya dugaan tindak pidana yang halnya berkaitan dengan tindak pidana IT maupun juga dengan tindak pidana PDP atau perlindungan data pribadi. Nah, kemudian dari hal tersebut juga ada timbul beberapa pertanyaan. Apakah dari hasil restorasi nanti bisa menyebabkan atau berkenan klien kami mencabut laporannya atau seperti apa, nanti akan kami konfirmasi ke klien kami. Tapi fokusnya di sini per hari ini kami ingin meluruskan kepada media, fokusnya bukan karena Erika ingin hanya yang bersangkutan meminta maaf, akan tetapi substansinya yang menjadi esensial adanya permintaan maaf dari yang bersangkutan pun juga mengakui perbuatannya di hadapan media, sehingga atas perbuatan tersebut dapat tindaknya ditimbang apakah telah memenuhi rasa keadilan atau tidak bagi klien kami. Di situ tolak ukurnya. Nah, sehubungan kami dalam hal ini tidak dalam suatu waktu yang bersamaan dengan klien kami, maka atas konferensi pers tersebut kami juga akan berdiskusi lebih lanjut secara bertemu dengan klien kami untuk membahas apakah yang sudah dilaksanakan oleh DJ Panda terkait dengan permintaan maaf dan mengakui perbuatan dugaan tindak pidana tersebut dapat menjadi parameter yang menjadi satu acuan oleh klien kami untuk berdamai dengan yang bersangkutan sehingga mencabut laporannya, dan atau seperti apa nanti akan kami update. Intinya klarifikasi dari kami atas konferensi pers tersebut, mengucapkan terima kasih atas kesatrianya DJ Panda untuk meminta maaf di muka umum dan juga mengakui perbuatannya melalui konferensi pers tersebut, dan semoga perkara ini dapat dilaksanakan dengan baik. Satu hal yang kami sampaikan bahwa pidananya dalam konteks hal ini merupakan ultimum remedium, bahwa tindak pidana merupakan upaya hukum yang terakhir, sebagaimana halnya ketika suatu permasalahan hukum dapat dilaksanakan sebagaimana restoratif justice, maka itulah yang seyogyanya kami tempuh. Namun muara endingnya tetap berpacu kepada klien kami selaku korban. Demikian rekan-rekan media, terima kasih. Ada timbul pertanyaan, apakah
pengacara atau Erika sendiri menutup akses untuk menjalin hubungan baik, untuk komunikasi baik dengan DJP? Jawabannya adalah karena sejak mediasi kedua saat itu disepakati oleh kami dari kuasa hukum pelapor maupun terlapor, communication-nya terkait dengan permasalahan ini adalah antara kuasa, maka sejak saat itu komunikasi dalam perkara ini antar kuasa hukum. Artinya kalau framing disebut menutup akses dan lain-lain itu tidak sama sekali. Kalaupun kami menutup akses, tidak mungkin kami bisa berkomunikasi antar kuasa. Artinya terkait framing yang demikian sudah kami luruskan. Terkait apa responsif dari kuasa hukum pelapor terkait adanya konferensi pers yang dicanangkan sore tadi. Pertama, kami menyambut adanya sebuah konferensi pers tersebut merupakan sebuah itikat baik yang sudah secara baik dilaksanakan oleh pihak DJP atas hal-hal yang mencakup tentang perkara ini. Namun fokusnya di sini yang harus kami klarifikasi adalah poinnya adalah satu, terkait adanya permohonan maaf yang sudah disampaikan oleh DJ Panda dan juga adanya bentuk sebuah pengakuan dalam bentuk kehilafan atas perbuatan yang dilakukan sebagaimana yang disampaikan dari narasi permintaan maaf dan pengakuan sebagaimana yang disampaikan tadi. Kami selaku kuasa hukum menilainya dalam hal ini DJP telah mengakui adanya bentuk kehilafan atas perbuatannya melakukan sebuah penguploadan terkait data pribadi milik klien kami, sehingga atas data tersebut mengimplikasikan adanya perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan oleh klien kami, sehingga di situ kami menganggap bahwa perbuatan tersebut telah diduga adanya dugaan tindak pidana sebagaimana pasal-pasal yang dilaporkan oleh klien kami. Namun fokusnya di sini bukan berbicara tentang konteks pasal maupun literatur pasal-pasal yang kaitan dengan tindak pidana tersebut. Di sini kami menilainya adanya permintaan tersebut merupakan satu instrumen yang menjadi cikal bakal mungkin dapat tidaknya klien kami untuk melaksanakan perdamaian dengan terlapor dan atau juga mencabut laporannya. Hal ini yang harus kami luruskan adalah terkait dengan narasi yang demikian bahwa telah ada permintaan maaf dari DJP dan juga adanya bentuk pengakuan dalam hal adanya kehilafan atas perbuatannya tersebut memberikan gambaran luas bahwa substansi perkara ini yang dilaporkan oleh klien kami bukan serta-merta atas hubungan percintaan, bukan serta-merta meminta terkait dengan pertanggungjawaban hak asuh anak dan seterusnya, tapi murni adanya dugaan tindak pidana yang halnya berkaitan dengan tindak pidana IT maupun juga dengan tindak pidana PDP atau perlindungan data pribadi. Nah, kemudian dari hal tersebut juga ada timbul beberapa pertanyaan. Apakah dari hasil restorasi nanti bisa menyebabkan atau berkenan klien kami mencabut laporannya atau seperti apa? Nanti akan kami konfirmasi ke klien kami. Tapi fokusnya di sini per hari ini kami ingin meluruskan kepada media. Fokusnya bukan karena Erika ingin hanya yang bersangkutan meminta maaf, akan tetapi substansinya yang menjadi esensial adanya permintaan maaf dari yang bersangkutan pun juga mengakui perbuatannya di hadapan media, sehingga atas perbuatan tersebut dapat tindaknya ditimbang apakah telah memenuhi rasa keadilan atau tidak bagi klien kami. Di situ tolak ukurnya. Nah, sehubungan kami dalam hal ini tidak dalam suatu waktu yang bersamaan dengan klien kami, maka atas konferensi pers tersebut kami juga akan berdiskusi lebih lanjut secara bertemu dengan klien kami untuk membahas apakah yang sudah dilaksanakan oleh DJ Panda terkait dengan permintaan maaf dan mengakui perbuatan dugaan tindak pidana tersebut dapat menjadi parameter yang menjadi satu acuan oleh klien kami untuk berdamai dengan yang bersangkutan sehingga mencabut laporannya, dan atau seperti apa nanti akan kami update. Intinya klarifikasi dari kami atas konferensi pers tersebut, mengucapkan terima kasih atas kesatrianya DJ Panda untuk meminta maaf di muka umum,
dan juga mengakui perbuatannya melalui konferensi pers tersebut, dan semoga perkara ini dapat dilaksanakan dengan baik. Satu hal yang kami sampaikan bahwa pidananya dalam konteks hal ini merupakan ultimum remedium, bahwa tindak pidana merupakan upaya hukum yang terakhir, sebagaimana halnya ketika suatu permasalahan hukum dapat dilaksanakan sebagaimana restoratif justice, maka itulah yang seyogyanya kami tempuh. Namun muara endingnya tetap berpacu kepada klien kami selaku korban. Demikian rekan-rekan media, terima kasih. Ada timbul pertanyaan, apakah pengacara atau Erika sendiri menutup akses untuk menjalin hubungan baik, untuk komunikasi baik dengan DJP? Jawabannya adalah karena sejak mediasi kedua, saat itu disepakati oleh kami dari kuasa hukum pelapor maupun terlapor, communication-nya terkait dengan permasalahan ini adalah antara kuasa, maka sejak saat itu komunikasi dalam perkara ini antar kuasa hukum. Artinya kalau framing disebut menutup akses dan lain-lain, itu tidak sama sekali. Kalaupun kami menutup akses, tidak mungkin kami bisa berkomunikasi antar kuasa. Artinya terkait framing yang demikian sudah kami luruskan. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.